Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang pelaksanaan haji. Jadi kalau yang sekarang gelombang pertama itu sudah langsung terbang ke Madinah, sudah menjalankan ibadah arba'in, kemudian sudah melaksanakan umroh, selesai, maka dia istirahat ya, nunggu waktu tibanya musim haji, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, jangan tanggal 9, 10 Dzulhijjah. Nanti kalau sudah sampai waktunya, maka kira-kira di tanggal 8 Dzulhijjah jamaah haji itu sudah diberangkatkan dari hotel masing-masing, sudah pakaian ihram ya. Sudah pakaian ihram ini kalau sudah sebelum pakai pakaian ihram itu boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya, disunahkan ya. Tapi nanti kalau sudah ihram tidak boleh lagi pakai wangi-wangian dan pantangan-pantangan yang lain. Jadi sudah pakaian ihram, berangkat dengan rombongan naik bis menuju Arafah. Kira-kira di Arafah ini bermalam 1 malam dan kemudian besoknya menjalankan wukuf di Arafah. Menjalankan wukuf di Arafah, niat wukuf lillahi ta'ala. Jadi wukuf itu apa? Wukuf itu diam. Diam itu diharapkan ya ada yang baca zikir ya, ada yang baca Quran, tapi sebetulnya wukuf itu adalah diam, merenung, mencari perenungan siapa sih diri kita ini, untuk apa kita dilahirkan di dunia ini, untuk apa kita dihidupkan di dunia ini, apakah selama ini kita sudah melakukan hal-hal yang sesuai dengan tujuan hidup kita, tujuan kita dihidupkan, sampai betul-betul kita menemukan jati diri kita, hakikat diri kita, juga menemukan hakikat Tuhan kita. Disitulah kita harus merenung sampai betul-betul menemukan apa yang selama ini kita lakukan. Kalau betul-betul merasa bahwa sampai hari ini kita belum melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan, misalnya mengabdi kepada Allah, karena selama ini hidup kita hanya berjuang untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri, belum berjuang untuk kepentingan Tuhan dan umat, maka ya kita harus banyak baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi isinya nanti setelah menemukan jati diri itu, kita merasa bersalah, merasa berdosa kepada Allah, dan baca istighfar sampai kita mungkin bisa banyak meneteskan air mata di saat wukuf itu. Karena kita sadar siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Itu intinya wukuf. Setelah wukuf itu pada tanggal 9 Dzulhijjah itu hari Arafah itu, maka sorenya menjelang maghrib rombongan akan berangkat menuju Muzdalifah. Di sana melakukan salah satu kegiatan yaitu mabit di Muzdalifah. Mabit, tapi formalitas mabitnya hanya singgah di Muzdalifah di atas bis sambil persiapan mencari kerikil, karena besoknya kita akan melakukan lempar jumroh ya besoknya. Nah, kita di situ kira-kira setengah malam ya, sampai jam setengah 1 ya, jam 12 lebih sedikit, itu secara hukum sudah dianggap kita mabit, bermalam di Muzdalifah. Nah, dari Muzdalifah ini ada
dua kemungkinan ya, rombongan, tapi kita ikut pada rombongan saja. Kalau rombongan itu dari Musdalifah menuju ke Masjidil Haram, maka ya ikut saja ke Masjidil Haram untuk melakukan wukuf ifadah namanya ya. Salah satu rukun haji setelah ihram, wukuf, niat ihram, kemudian wukuf, kemudian adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu keliling Ka'bah dengan tadi seperti saat umrah itu kita mulai dari pojok Hajar Aswad, keliling dan baca doa-doa tertentu sampai pada pojok Hajar Aswad lagi. Nah, sampai begitu terus ya, 7 kali ya. Doanya sama dengan umroh seperti kemarin itu ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus sampai rukun Yamani mau masuk ke Hajar Aswad lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai pojok Hajar Aswad kita mulai lagi, niat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Keliling lagi, baca doa lagi, masuk ke Hajar Aswad lagi, kita mulai lagi, niat tawaf lagi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Dalam hati kita niat tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Terus sampai 7 kali. Setelah tawaf selesai, nah ini kita dianjurkan ya, kalau kondisi kita sehat, kondisi kita sehat, fit ya, maka di situ setelah ifadah disunahkan untuk sholat 2 rakaat di sekitar makam Ibrahim, tempat telapak kaki Nabi Allah Ibrahim. Sholat 2 rakaat. Kalau suasananya padat ya, supaya bisa melaksanakan sholat sunat ya saling melindungi ya. Seorang sholat yang 2 orang melindungi supaya tidak ditabrak orang, gantian ya. Tapi lihat kondisi, kalau betul-betul padat sekali, tidak mungkin kan dapat, karena nanti kalau dipaksakan bisa mengancam mendatangkan kemudorotan ya, kita sampai ditabrak orang, diinjak-injak orang ya, nggak usah sholat sunat, lain waktu aja. Jadi langsung menuju ke sa'i untuk melaksanakan, menuju ke pesa'en untuk menjalankan sa'i dalam rangka haji ya. Sekali lagi, sa'i itu nanti ada jalan ngincik dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa. Dari Safa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Safa dihitung 2, selanjutnya Safa ke Marwah dihitung 3, terus sampai 7 kali. Doanya sama, bisa seperti tadi, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian kalau selesai, terus dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul itu adalah tahallul mengakhiri kegiatan sa'i dengan tahallul. Tahallul itu tadi adalah dengan memotong sebagian dari rambut kita dengan niat tahallul. Setelah tahallul, maka ya kita sudah sah ya. Sudah nanti pulang ke hotel bisa ganti pakaian biasa ya. Gitu. Demikian. Kalau sudah tahallul, nanti kita kembali ke hotel, istirahat. Besok nanti sorenya mungkin ya, atau sorenya kita ke Mina untuk melempar jumroh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan semuanya diberi haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok gak sama rekam ini?